warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelumnya di sini sudah ada yang kenal sama Bapak belum? Belum. Ya. Bapak lama kita kenalan dulu ya. Ya, Pak. Kenalkan, nama Bapak Ferdinand, biasanya dipanggil dengan Pak Dinan. Biasanya dipanggil dengan Pak Dinan. Mungkin itu aja perkenalan dari kita. Di sini kita melakukan breaking dulu ya. Oke, Pak. Oke. Oh, sudah. Sebelum breaking kita, baiknya berdoa dulu ya. Ya, Pak. Sebelum kita mulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini kita melaksanakan absensi dulu ya. Iya, Pak. Absensi satu. Untuk berbaris ada. Ada, Pak. Nabi, Ada, Pak. Nabila, Hadir. Zahra, Hadir. Mas Farhan. Hadir. Oh, berarti hadir semua ya hari ini ya. Baik, pertama-tama kita melanjutkan materi tentang siaga bencana sejak dini. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan namanya bencana kan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya atau tindakan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak kemudiannya. Nah, di sini ada jenis-jenis bencana. Yang pertama itu gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Nah, di sini kawan-kawan tahu nggak apa penyebabnya gempa bumi, gunung meletus, sama banjir? Nggak ada tahu ya? Iya. Nah, di sini Bapak kasih. Gempa bumi itu terjadi karena ada geseran lempeng bumi, geseran di bawah lempeng bumi yang dapat menyebabkan getaran. Maka itu disebutkan gempa bumi. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus ini kalau nggak salah disebabkan karena adanya erupsi di gunung dan dapat meletus. Nah, yang ketiga ada banjir. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak penyebabnya banjir? Tahu Mas Farhan penyebab banjir? Nggak tahu. Nah, di sini Pak. Nah, betul, longsor sembarangan. Terus yang kedua buang sampah di sungai termasuk, penambangan pohon sembarangan termasuk. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya banjir. Nah, banjir sendiri itu juga bisa disebabkan oleh uapnya tingginya curah hujan. Itu juga bisa menyebabkan banjir, dan penguapan di sungai itu bisa menyebabkan banjir. Nah, di sini ada tujuan mitigasi bencana. Yang pertama itu mengurangi risiko korban jiwa, yang kedua mengurangi kerusakan lingkungan, yang ketiga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, yang keempat memberikan rasa aman, dan yang terakhir itu melatih tanggap darurat. Nah, di sini ada cara menyelamatkan diri saat terjadinya bencana. Yang pertama itu tetap tenang dan tidak panik. Itu salah satu. Ya, di situ kita lakukan rasa panik kita dengan tenang. Nah, yang kedua itu ada ikuti arahan guru atau orang yang sudah paham terkait bencana-bencana yang terjadi. Yang ketiga itu gunakan jalur evakuasi kalau ada. Kalau nggak ada, ya masalah berarti kita. Yang keempat itu kalau kita kena gempa bumi, kita harus pertama-tama kita lakukan itu mencari lingkungan
menghindari runtuhan yang ada di atap. Gimana itu? Gimana? Ya kalau misalnya kita di rumah atau apartemen di hotel segala macam, yang terutama itu di untuk lindungan kepala. Maksudnya gimana ya? Ya di bawah meja bisa. Rekomendasi dari saya di bawah meja sama masuk lemari. Masuk lemari itu salah satu orang kalau di bawah. Masuk nggak bisa. Kecuali kalau tsunami-nya. Nah ini yang terakhir ini sebenarnya lebih efektif ya. Berkumpul di titik aman itu. Nah di situ kita mencari di mana titik aman itu tersebut. Nah kalau bisa panik itu udah panik. Panik. Dapat dong. Nah baik, di sini teman-teman tolong disimak ya. Baik, Yang Pak. pertamanya yaitu tentang siaga bencana, siap jaga dan selamat. Nah baik, mungkin itu kawan-kawan media yang bisa saya perlihatkan kepada anak-anak tentang terjadinya dan cara mengatasi bencana tersebut. Nah, dari mana? Biar rame sama aja di edit.
Nah, baik. Anak-anak, di sini kita melanjutkan pertanyaan tentang mitigasi bencana. Di sini Bapak Ibu bertanya ya. Oke, Kak. Mitigasi bencana adalah upaya dilakukan untuk yang A. menambah kerusakan akibat bencana, yang B. membuat bencana semakin besar, yang C. mengurangi risiko dan dampak bencana. Yang C. Yang C. Ya. Oh iya, betul. Ada pertanyaan kedua nih. Salah satu cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi di dalam kelas adalah yang satu, yang A. berlari keluar tanpa melihat keadaan, yang B. berdiri dekat jendela, yang C. bersembunyi di bawah meja yang kuat sambil melindungi kepala. Yang C. Kita simak jawabannya. Yes. Ya. Aku dulu. Ya udah pulang aja. Sudah selesai kan? Mungkin itu saja materi dari Bapak. Sebelum kita